Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari Gereja Masjid Penhari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro, Kota Surakarta. Pada saat ini di sore hari yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita di dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Marilah saudara-saudara sebelum kita mulai terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini. Tuhan kumpulkan kami berserta dengan keluarga kami, anak-anak kami, untuk kami dapat selalu bersuka cita memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, kami akan mengikuti sedikit dari firman Bapa melalui pelajaran sekolah sahabat yang diadakan oleh gereja kami, yaitu Gereja Masjid Penhari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro, Kota Surakarta. Kiranya kasih Tuhan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Jamah hati dan pikiran kami, urapi kami supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan orang kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, judul di sepanjang hari ini adalah, di hari Senin ini adalah Perjanjian dan Israel. Dan judul di sepanjang satu minggu ini adalah Perjanjian Kekal. Sebagaimana ditulis di dalam Ulangan 9 ayat 5, dikatakan di sini, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalaukan mereka dari kehadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjanjian dan Israel. Kita tahu awal dari sejarah bangsa Israel ini, bagaimana dulu Abraham disuruh keluar dari negerinya, dan dia berangkat untuk apa? Menuju ke tempat yang Tuhan janjikan kepadanya. Sesudah Abraham turun lagi ke anaknya, Allah juga telah memberikan perjanjian ini. Dan sesudah anaknya turun lagi ke Yakub, dari Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan tetap memberikan suatu janji yang tidak akan apa? Yang tidak pernah Tuhan lupakan. Dikatakan di sini apa? Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka meskipun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi cara bagaimana Injil bekerja di zaman ini. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa, sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang. Apakah janji ini juga berlaku kepada kita? Janji ini dulu berlaku kepada bangsa Israel, tetapi janji itu sekarang berlaku juga bagi kita melalui kasih karunia Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib dan meneteskan darahnya supaya kita layak untuk mendapatkan janji itu. Dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah juga berdasar pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya, bahkan sebelum menerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Jadi bukan melalui perbuatan baik mereka secara sederhana demikian mereka menerima kelepasan yang dijanjikan, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa keluaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah menepati janjinya Dia bagi bangsa Israel, begitu juga dengan kita sebagai umat-umat Israel secara rohani, kita dapat menagih janji itu, janji yang telah diberikan oleh janji Yesus Kristus bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib.
Tentu saja hal-hal ini tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian kemana? Ya, ke Sinai. Di mana perjanjian dengan mereka itu secara resmi dibuat. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 20. Dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah. Di mana mereka dipanggil untuk menurut sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menebus mereka. Karena itu berulang-ulang dalam kitab Ulangan, mereka dipanggil untuk menurut hukum sebagaimana bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, dan bagaimana Allah membimbing mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dari Mesir ke tanah Kanaan, dan bagaimana Allah mengasihi mereka. Begitu juga Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus mengasihi kita dalam kehidupan kita melalui janji-janji yang telah diberikan kepada kita. Dan Tuhan telah memberikan suatu Injil yang sangat indah bagi kita, dan juga 10 perintah 10 hukum atau 10 perintah Tuhan yang ditujukan kepada kita. Dan peran apa yang sebenarnya hukum Allah lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, dan mengapa hukum itu sangat penting dalam pengalaman kita dengan Allah. Itu adalah sangat penting. Melalui penyelamatan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus bagi kita, kita juga mempunyai apa? Mengharap janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel, itu juga bisa kita dapatkan melalui apa? Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan roh kita. Inilah doa dan pengharapan kami. Tuhan memberkati kita di sepanjang malam ini. Amin.